Dari kecil kita diajarkan bahwa dunia yang kita hidupi dibangun oleh para ilmuwan dan penemu. Newton dengan hukum alam, Darwin dengan teori evolusi, Einstein dengan ruang dan waktu, Tesla dengan alternating current, Marie Curie, Max Planck, Gregor Mendel, Stephen Hawking, dan yang lainnya dengan semua penemuan mereka. Tapi yang menentukan bagaimana uang bergerak, bagaimana pabrik bekerja, bagaimana negara mengatur keuangannya, bagaimana konflik sosial muncul, bagaimana pekerjaan terbentuk, bagaimana kita kerja hari ini, yang hampir seluruh jika bukan seluruhnya kehidupan kita hari ini bukanlah dari orang-orang ini. Yang menentukan realitas kita hari ini justru muncul dari dua orang jenius yang jarang dibicarakan dalam pembahasan kejeniusan, Adam Smith dan Karl Marx. Tidak ada dari mereka memang yang menciptakan mesin atau menemukan hukum fisika, tapi mereka menjelaskan bagaimana mesin itu sendiri bekerja memproduksi kekayaan, bagaimana kekuasaan ekonomi terbentuk, dan bagaimana sistem itu bisa menciptakan kemakmuran dan sekaligus kehancuran. Namun, kalau kita mencoba untuk menabrakkan kedua ide mereka yang sebenarnya sudah terjadi sangat sering dalam sejarah, bahkan sampai hari ini, siapa yang menang dari mereka berdua? Ide siapa yang lebih benar? Siapa yang lebih memahami cara ekonomi dan sosial bekerja? Apakah Adam Smith benar ketika ia melihat pasar sebagai mekanisme yang secara spontan mengordinasikan jutaan individu melalui pertukaran dan kepentingan diri? Ataukah Karl Marx yang lebih tepat ketika ia melihat ekonomi modern sebagai sistem konflik kelas yang pada akhirnya menempatkan sebagian manusia di atas kerja manusia lainnya? Duel antara Smith dan Marx sebenarnya adalah perdebatan tentang hakikat manusia itu sendiri, mencari tahu apakah manusia adalah makhluk yang bekerja sama melalui pertukaran atau makhluk yang terjebak dalam struktur kekuasaan dan konflik produksi. Ini juga adalah perdebatan tentang keadilan, apakah pasar menghasilkan distribusi yang adil atau justru memperdalam ketimpangan. Perdebatan yang mungkin digunakan secara semena-mena dengan kombinasi konflik geopolitik, keamanan, dan persaingan telah menghasilkan konflik yang sangat besar dalam Perang Dingin yang terjadi di mana kedua orang dengan dua idenya terbentuk menjadi ideologi besar negara-negara barat di Amerika dan timur di Soviet yang merupakan salah satu tragedi besar dunia modern. Dan kalau ditelusuri, penyebabnya walaupun terkesan reduksionis adalah dua orang ini, Adam Smith dan Karl Marx. Kali ini kita akan mencoba menggali dengan lebih mendalam siapa dua orang ini dan dari mana mereka muncul. Kita akan bergerak dari gagasan Adam Smith tentang sentimen moral dan mekanisme pasar menuju teori Karl Marx tentang nilai kerja dan konflik kelas, dari konsep tangan tak terlihat yang mengordinasikan pertukaran ekonomi menuju gagasan Marx tentang mesin sejarah yang bergerak melalui kontradiksi sosial. Karena jika ada satu pertarungan ide yang benar-benar mendefinisikan abad ke-19 dan ke-20, inilah yang paling besar, sebuah duel yang tidak berhenti di dalam buku, tetapi berpindah ke dalam negara, kebijakan, revolusi, dan perang ideologi yang membentuk hidup kita hari ini. Inilah Adam Smith versus Karl Marx. Adam Smith menulis di pertengahan abad ke-18 di tengah yang nantinya kita kenal sebagai Scottish Enlightenment, di mana Universitas Edinburgh dan Glasgow menjadi salah satu pusat intelektual paling dinamis di Eropa masa itu. Para filsuf, ilmuwan, ekonom, dan pedagang bermunculan di sini. Smith sendiri lahir di Kirkcaldy, pesisir timur Skotlandia, tidak jauh dari Edinburgh. Kirkcaldy pada masa itu bukan kota besar, tetapi merupakan kota pelabuhan dan perdagangan yang cukup aktif di wilayah Fife. Kehidupan ekonomi kota ini ditopang oleh perdagangan laut, kerajinan lokal, dan hubungan dagang dengan kota-kota lain di Britania. Lingkungan seperti ini membuat Smith sejak awal hidup di tengah masyarakat komersial yang mulai berkembang, di mana perdagangan, pertukaran barang, dan aktivitas ekonomi sehari-hari menjadi bagian dari kehidupan normal. Adam Smith lahir dari keluarga kelas menengah yang relatif terhormat, tetapi bukan keluarga aristokrat. Ayahnya juga bernama Adam Smith dan bekerja sebagai Comptroller of Customs, semacam pejabat administrasi yang mengawasi pajak perdagangan dan aktivitas pelabuhan. Jabatan ini penting dalam sistem perdagangan Inggris saat itu karena negara memperoleh banyak pemasukan dari pajak barang yang masuk dan keluar melalui pelabuhan. Namun, ayahnya meninggal beberapa bulan sebelum Smith lahir, sehingga Smith tumbuh tanpa figur ayah. Smith dibesarkan sepenuhnya oleh ibunya, Margaret Douglas. Ibunya berasal dari keluarga yang cukup terpandang di daerah tersebut dan memiliki hubungan dengan jaringan birokrasi lokal. Hubungan antara Smith dan ibunya diketahui sangat dekat sepanjang hidupnya. Bahkan ketika Smith sudah menjadi profesor terkenal pun, ia tetap tinggal bersama ibunya selama bertahun-tahun.
Di saat yang sama, sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-18, terjadi pertumbuhan besar dalam perdagangan internasional. Inggris berkembang menjadi kekuatan dagang global. East India Company menghubungkan Eropa dengan Asia, sementara perdagangan Atlantik menghubungkan Inggris dengan koloni di Amerika dan Karibia. Gula, tembakau, kapas, dan berbagai komoditas lain mengalir ke Eropa dengan jumlah besar. Sistem ini menciptakan jaringan perdagangan yang sangat luas dan menghasilkan akumulasi modal yang signifikan di kota-kota pelabuhan. Di Glasgow, Liverpool, dan London, para pedagang memperoleh kekayaan dari perdagangan kolonial. Smith sendiri ketika mengajar di Universitas Glasgow melihat sendiri perdagangan tembakau dari Amerika Utara dan bagaimana para pedagang berkembang pesat. Dunia yang ia lihat adalah dunia di mana kekayaan tidak lagi hanya berasal dari tanah seperti dalam sistem feodal, tetapi dari perdagangan, produksi, dan pertukaran. Perubahan kedua adalah munculnya manufaktur yang semakin terorganisasi. Sebelum revolusi industri penuh pada abad ke-19, Inggris sudah mengalami peningkatan produksi melalui sistem manufaktur awal. Produksi barang mulai dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang dikerjakan oleh pekerja berbeda, tidak lagi oleh pengrajin. Smith melihat contoh nyata dari sistem ini dalam produksi peniti. Smith menunjukkan bahwa jika satu orang mencoba membuat peniti sendiri dari awal hingga akhir, produksinya sangat kecil. Tetapi jika prosesnya dibagi menjadi banyak tahap kecil, menarik kawat, memotong, menajamkan, memasang kepala, maka produksinya meningkat secara dramatis. Observasi inilah yang nantinya menjadi dasar teorinya tentang division of labor, pembagian tenaga kerja. Perubahan ketiga yang terjadi adalah dominasi sistem ekonomi yang dikenal sebagai merkantilisme. Pada masa itu, banyak negara Eropa percaya bahwa kekayaan nasional bergantung pada akumulasi logam mulia seperti emas dan perak. Pemerintah mencoba mengontrol perdagangan melalui monopoli, tarif, dan regulasi ketat untuk memastikan ekspor lebih besar daripada impor. Banyak perusahaan dagang memperoleh hak monopoli dari negara untuk berdagang di wilayah tertentu. Dan Smith melihat cukup banyak masalah di sini. Pertama, kritik terhadap definisi kekayaan. Smith menolak pandangan merkantilisme yang menyamakan kekayaan dengan akumulasi emas dan perak dan menggesernya fokus ke produktivitas. Kekayaan suatu bangsa ditentukan oleh kapasitasnya menghasilkan dan mendistribusikan barang serta jasa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan semua pihak, bukan oleh jumlah logam mulia yang disimpan oleh beberapa orang. Kedua, kritik terhadap monopoli dan proteksionisme. Praktik pemberian hak monopoli seperti pada British East India Company serta tarif impor yang tinggi menciptakan distorsi pasar. Kompetisi melemah, harga tidak lagi mencerminkan kondisi nyata, dan efisiensi produksi menurun karena pelaku usaha dilindungi dari tekanan pasar. Ketiga, kritik terhadap relasi kekuasaan. Smith melihat bahwa kebijakan merkantilisme sering dibentuk oleh kepentingan kelompok pedagang tertentu yang memiliki akses ke negara. Akibatnya, regulasi tidak bersifat netral, tetapi menjadi alat untuk mempertahankan keuntungan kelompok kecil melalui mekanisme rente. Untung bagi kelompok kecil lingkaran pemerintahan. Keempat, kritik terhadap ilusi kontrol negara. Merkantilisme berasumsi bahwa negara dapat mengatur perdagangan secara rasional melalui regulasi ketat. Smith melihat ini tidak realistis karena informasi ekonomi tersebar dan kompleks. Koordinasi melalui keputusan individu dalam pasar justru lebih adaptif dibanding perencanaan terpusat. Kelima, kritik terhadap dampak jangka panjang. Dengan membatasi perdagangan dan mempertahankan monopoli, merkantilisme mempersempit pasar. Padahal perluasan pasar adalah syarat berkembangnya pembagian kerja. Akibatnya, sistem ini secara struktural justru menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Dengan itu, Smith memiliki setidaknya dua tujuan dalam penulisannya. Bagaimana kekayaan masyarakat modern benar-benar dihasilkan dari produktivitas dan pembagian kerja, dan bagaimana pasar yang tidak terpusat dan dibebaskan bisa lebih efektif mengordinasikan aktivitas ekonomi ini daripada monopoli yang dikendalikan oleh negara. Dari sinilah dia menulis The Wealth of Nations. Inti gagasan The Wealth of Nations sebenarnya dapat dipahami sebagai sebuah teori tentang bagaimana masyarakat menghasilkan dan mengorganisasi kekayaan secara kolektif. Smith memulai dari satu prinsip dasar, produksi dalam masyarakat modern bersifat sosial. Tidak ada individu yang mampu menghasilkan seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap orang hanya menghasilkan sebagian kecil dari keseluruhan kebutuhan hidup, dan kebutuhan lainnya dipenuhi melalui hasil kerja orang lain. Dengan demikian, kehidupan ekonomi manusia selalu berada dalam jaringan ketergantungan
jaringan yang luas. Di dalam jaringan ini, pembagian kerja menjadi struktur utama produksi. Produksi tidak lagi dilakukan oleh individu yang menguasai seluruh proses, tetapi oleh banyak pekerja yang masing-masing menjalankan fungsi spesifik. Ketika proses produksi dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil, keterampilan menjadi lebih terfokus, waktu kerja lebih efisien, dan penggunaan alat dapat disesuaikan dengan fungsi tertentu. Akibatnya, kapasitas produksi masyarakat meningkat secara signifikan. Namun, pembagian kerja hanya dapat bertahan jika individu dapat saling menukar hasil kerjanya. Karena setiap orang memproduksi sesuatu yang sangat spesifik, ia bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari sinilah pertukaran menjadi prinsip yang menyatukan aktivitas ekonomi. Melalui pertukaran, hasil kerja individu masuk ke dalam sirkulasi yang lebih luas di dalam masyarakat. Pembagian kerja ini yang darinya begitu banyak keuntungan diperoleh pada awalnya bukanlah hasil dari kebijaksanaan manusia. Ia merupakan konsekuensi yang perlu, meskipun sangat lambat dan bertahap, dari suatu kecenderungan dalam sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk menukar, memperdagangkan, dan mempertukarkan satu hal dengan yang lain. Dalam sistem ini, harga berfungsi sebagai mekanisme yang menghubungkan keputusan individu dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Harga mencerminkan hubungan antara penawaran dan permintaan, dan perubahan harga memberi sinyal kepada produsen dan konsumen mengenai bagaimana mereka harus menyesuaikan aktivitasnya. Tanpa perlu adanya otoritas pusat yang mengatur setiap keputusan produksi, sistem ekonomi dapat menyesuaikan dirinya melalui perubahan harga tersebut. Dengan demikian, ekonomi masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah sistem koordinasi yang muncul dari interaksi banyak individu yang saling bergantung. Setiap individu bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri dalam memproduksi dan menukar barang, tetapi dari interaksi ini terbentuk pola keteraturan yang lebih luas. Inilah yang diringkas oleh Smith melalui metafora tentang invisible hand, sebuah cara untuk menjelaskan bagaimana tindakan individu dapat tersusun menjadi koordinasi sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Bukan dari kebaikan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti kita mengharapkan makan malam kita, melainkan dari perhatian mereka terhadap kepentingan mereka sendiri. Kita tidak berbicara kepada sisi kemanusiaan mereka, melainkan kepada cinta diri mereka. Dan kita tidak pernah membicarakan kebutuhan kita sendiri, melainkan keuntungan mereka. Tujuan yang dibayangkan Smith adalah kesejahteraan umum yang muncul dari jaringan pertukaran yang relatif bebas. Dalam pandangannya, masyarakat komersial memiliki potensi untuk meningkatkan kemakmuran secara luas karena produktivitas yang lebih tinggi dan distribusi barang yang lebih efisien. Smith pada dasarnya mencoba menjelaskan bagaimana sebuah masyarakat modern dapat mengorganisasi dirinya sendiri melalui interaksi jutaan individu tanpa perencanaan pusat yang kaku. Dengan mengejar kepentingannya sendiri, seseorang seringkali justru memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif daripada ketika ia benar-benar bermaksud melakukannya. Dalam hal ini, seperti dalam banyak kasus lain, ia dipimpin oleh sebuah tangan tak terlihat untuk memajukan tujuan yang bukan bagian dari niatnya. Dan dari bukunya inilah ideologi kapitalisme muncul, sistem di mana alat produksi dimiliki secara privat dan aktivitas ekonomi mulai dari produksi, distribusi hingga harganya ditentukan oleh mekanisme pasar dan bukan dari regulasi negara, di mana nantinya menjadi penggerak utama kehidupan ekonomi. Setelah 1 abad berlalu, kapitalisme ideologi yang diciptakan Adam Smith ini memang terlihat menjanjikan kemajuan yang amat sangat pesat. Di Inggris, produksi tekstil meningkat tajam karena proses memintal dan menenun yang sebelumnya hanya dikerjakan oleh tangan mulai digantikan oleh mesin bernama spinning jenny. Efeknya, produksi kain menjadi jauh lebih cepat, biaya produksi turun, dan barang bisa dijual ke pasar yang lebih luas, yang artinya bukan hanya menghasilkan uang yang lebih banyak, namun juga membuat distribusi kekayaan menyebar. Peristiwa inilah yang nantinya akan melahirkan revolusi industri. Dari sudut pandang ini, Adam Smith seolah-olah memang benar. Ketika manusia mengejar kepentingannya, otomatis pasar akan bergerak, produksi naik, dan masyarakat pasti akan terlihat semakin makmur. Tapi masalahnya, kemakmuran itu naik untuk siapa, bertambah untuk siapa, dan dibayar oleh siapa. Disinilah kecacatan kapitalisme dibongkar oleh Karl Marx. Karl Marx lahir pada tahun 1818 di Trier, Prusia. Sebenarnya, Marx lahir dari keluarga yang mapan. Ayahnya seorang pengacara sukses. Marx bersekolah di Gymnasium Trier, lalu masuk Universitas Bonn, lalu pindah ke Universitas Berlin untuk belajar hukum dan filsafat, dan akhirnya meraih doktor filsafat lewat Universitas Jena pada tahun 1841. Ia tumbuh
tepat ketika Eropa sedang dalam perubahan besar-besaran. Saat itu era Napoleon berakhir, Marx tumbuh di bawah Prusia yang represif di bawah kediktatoran Frederick William III, dan di tengah laju revolusi industri yang mulai mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Dari kehidupannya lah kritiknya terhadap kapitalisme lahir. Kritik itu lalu akhirnya Marx tuangkan ke dalam salah satu buku paling berpengaruh di dunia, Das Kapital. Saat itu, Marx melihat bahwa semua industri modern semuanya membutuhkan tenaga kerja. Mesin memang mempercepat produksi, tapi mesin tidak pernah bisa berjalan sendiri. Mesin tetap butuh manusia untuk dioperasikan, diawasi, dirawat, dan dipaksa bekerja mengikuti ritmenya. Bahkan Marx menegaskan bahwa keuntungan ekonomis selalu ditentukan oleh dua hal, yakni berapa banyak tenaga kerja yang dieksploitasi pada saat yang sama dan seberapa jauh masing-masing tenaga kerja itu diperas. Jadi sejak awal kapitalisme selalu membutuhkan buruh dalam jumlah besar sebagai bahan bakar utamanya. Di sisi lain, yang memiliki tanah, pabrik, dan alat produksi hanya segelintir orang. Dari sini Marx menyimpulkan bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi yang terjadi karena kepemilikan besar ada di tangan sedikit orang. Akibatnya, jutaan orang tidak punya banyak pilihan selain menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal. Kehancurannya yakni perubahan alat-alat produksi yang tadinya terindividualisasi dan tercerai-berai menjadi alat-alat produksi yang terkonsentrasi secara sosial. Perubahan dari milik kecil milik banyak orang menjadi milik besar di tangan segelintir orang. Perampasan massa besar rakyat dari tanah, dari sarana penghidupan, dan dari alat-alat kerja. Perampasan yang mengerikan dan menyakitkan atas massa rakyat itu menjadi pendahulu bagi sejarah kapital. Dari situ lahirlah keadaan yang sangat menguntungkan bagi para kapital. Karena yang menjual tenaga kerja jauh lebih banyak daripada yang membeli, buruh selalu berada dalam posisi yang lemah. Marx menyebut kapitalisme selalu membutuhkan Industrial Reserve Army, semacam cadangan buruh yang selalu siap dipakai kapan saja. Pemain cadangan ini tidak dibuat atas kecelakaan, juga bukan efek samping sementara. Pemain cadangan ini justru diproduksi secara terus-menerus oleh kapitalisme sendiri, yang nantinya sebagian buruh akan dipakai, sebagian lagi dibiarkan menganggur atau setengah menganggur, agar selalu ada orang yang siap menggantikan mereka yang sudah tidak layak. Buruh yang masih bekerja dipaksa patuh karena tahu bahwa di luar pabrik ada barisan panjang orang lain yang siap mengambil tempatnya. Kalau ditarik ke kehidupan sekarang, bentuknya memang tidak selalu sama seperti abad ke-19, namun logikanya masih bekerja. Hari ini kita melihat dan merasakannya dalam bentuk kontrak pendek dipekerjakan, outsourcing, pekerja lepas, gig economy, fresh graduate yang melimpah, gelombang PHK, dan perasaan bahwa seseorang harus terus siap, terus fleksibel, terus layak pakai, sebab bila kita melambat sedikit saja, ada banyak orang lain yang bisa menggantikan kita. Marx tidak menolak fakta bahwa kapitalisme meningkatkan produktivitas. Fakta itu sepenuhnya benar. Ia tidak menutup mata terhadap kemampuan mesin memproduksi barang, pembagian kerja, dan organisasi pekerja yang canggih. Marx mengakui bahwa kapitalisme mengembangkan teknologi dan menyatukan proses produksi dalam skala yang benar-benar besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Tapi bagi Marx, seluruh kemajuan itu tidak berjalan secara netral. Semua kemajuan itu hanya bisa terjadi jika dibangun di atas hubungan sosial yang begitu timbang. Kapitalisme memang memperluas produksi, tapi sekaligus sambil mempersempit kendali manusia atas hasil kerjanya sendiri. Sangat ironis. Sekitar tahun 1863, para pengusaha di Manchester mengaku bahwa dulu mereka memakai 75 Carding engines. Lalu setelah revolusi, mereka hanya membutuhkan 12 mesin untuk menghasilkan jumlah benang kapas yang sama, sambil mengurangi pekerja sebanyak 14 orang dan menghemat upah 10 pound per minggu. Dari sini kita tahu bahwa kemajuan teknis memang memperbesar produksi, namun pada saat yang sama membuat pekerja makin kehilangan kuasa atas cara kerja, nilai kerjanya, bahkan keberlangsungan pekerjaannya sendiri. Dari sinilah Marx masuk ke gagasan alienasi pekerja dari produk, sebab ketika produksi terus meluas dalam skala raksasa, barang yang dihasilkan memang semakin banyak, namun hubungan pekerja dengan hasil kerjanya justru semakin jauh. Pekerja mencurahkan tenaga, waktu, perhatian, dan hidupnya ke dalam suatu barang, namun barang itu tidak menjadi miliknya, tidak berada dalam kendalinya, bahkan kembali kepadanya sebagai sesuatu yang asing. Ia membuat dunia benda semakin kaya, sementara dirinya sendiri tetap bergantung pada upah agar bisa bertahan hidup. Dari titik inilah, keterasingan dari moda produksi perlahan berubah menjadi pemisahan kelas-kelas sosial. Sebab ketika hasil kerja tidak lagi kembali kepada pekerja sebagai miliknya, hasil kerja itu menumpuk di sisi lain sebagai milik orang yang memiliki alat produksi. Marx memberi contoh yang sangat jelas ketika ia membahas nasib para pemintal dan penenun sesudah penggusuran petani kecil. Flaks yang dulu ditanam, dipintal, dan ditenun oleh banyak keluarga kecil saat kapitalisme bekerja justru malah terkonsentrasi di tangan satu kapitalis. Spindle, loom,
konsum dan bahan mentah yang tadinya menjadi sarana hidup mandiri berubah menjadi sarana untuk memerintah pekerja lain dan menyedot kerja tak dibayar dari mereka. Jadi, yang lahir bukan sekedar ketimpangan pendapatan, tetapi dua posisi sosial yang berbeda secara mendasar, yakni mereka yang memiliki sarana produksi dan mereka yang hanya memiliki tenaga kerja untuk dijual. Karena itu, kelas sosial dalam Marx tidak lahir seperti yang kita bayangkan hari ini, entah itu dari gaya hidup, selera atau status sosial, tetapi dari hubungan terhadap produksi. Di satu sisi ada kapitalis, yaitu pihak yang memegang alat produksi, mengendalikan proses kerja, dan menjual hasil kerja orang lain. Di sisi lain ada kelas pekerja, yaitu mereka yang tidak lagi menguasai alat kerja maupun produk yang mereka buat, sehingga hidupnya bergantung pada penjualan tenaga kerja. Marx menulis bahwa dalam kapitalisme, bukan pekerja yang memakai alat produksi, tetapi alat produksi yang seolah memakai pekerja. Kalimat ini penting karena di sanalah pembelahan kelas menjadi nyata. Produk, mesin, bahan baku, dan pabrik yang seharusnya menjadi hasil dari kerja manusia justru berdiri di hadapan manusia sebagai kuasa asing yang mengatur ritme hidupnya. Lalu dari pembelahan kelas itu, Marx melihat lahirnya krisis. Sebab begitu masyarakat terbagi antara pemilik kapital dan penjual tenaga kerja, seluruh sistem bergerak di bawah dorongan yang tidak pernah tenang, menaikkan produktivitas, memperluas skala produksi, dan menyingkirkan pesaing. Akibatnya kekayaan makin terkonsentrasi, modal makin terpusat, dan proses produksi makin besar. Namun pada saat yang sama, tenaga kerja yang dipakai relatif makin sedikit dibanding besarnya mesin, bahan, dan modal yang ditanamkan. Marx bahkan menulis bahwa akumulasi kapital berjalan seiring dengan akumulasi kesengsaraan. Krisis selalu muncul karena pertentangan ini tidak bisa benar-benar diselesaikan di dalam sistem itu sendiri. Kapital harus terus memperbanyak barang, tetapi kelas pekerja yang menjadi penggerak utama produksi justru ditekan agar tetap murah, fleksibel, dan mudah diganti. Marx menunjukkan bahwa ketika permintaan turun dan harga jatuh, buruh diberhentikan, modal dipindahkan, dan para pekerja yang tersingkir itu menambah jumlah tenaga kerja yang siap dipakai kapitalis. Yang membuat terjadinya krisis tidak pernah datang dari luar sebagai kecelakaan murni, tetapi tumbuh dari gerak internal kapitalisme sendiri, dari kompetisi, pemusatan modal, pengusiran buruh, dan ketegangan tetap antara kelas yang memiliki dan kelas yang bekerja. Itulah sebabnya dalam pandangan Marx, alienasi dari produk tidak berhenti pada perasaan keterasingan saja. Alienasi berkembang menjadi struktur sosial yang membelah masyarakat ke dalam kelas-kelas yang saling bertentangan, saling menaruh rasa iri dan curiga. Krisis semacam inilah yang juga terjadi sampai era kita sekarang. Krisis yang berulang dalam sejarah yang diciptakan kapitalisme dan pasar bebas. Marx bahkan menyebut bahwa masyarakat kapitalis bergerak melalui siklus periodik yang puncaknya adalah krisis mengerikan, di mana barang tidak terjual, harga jatuh, perusahaan bangkrut, pengangguran meningkat, dan sistem finansial bisa terguncang. Terjadi disrupsi besar di mana struktur ekonomi dipaksa reset melalui kehancuran sebagian kapital. Sebelumnya, seperti yang sudah kita bahas, Adam Smith membayangkan bahwa masyarakat komersial bisa terkoordinasi lewat pertukaran yang relatif bebas, bahwa individu yang mengejar kepentingannya sendiri dapat ikut memajukan kepentingan masyarakat, dan bahwa pembagian kerja memperbesar kemakmuran umum. Sebaliknya menurut Marx, Smith telah melakukan kekeliruan besar. Menurutnya Smith terlalu mudah menganggap kebebasan dalam pasar sebagai kebebasan yang nyata. Bagi Marx, buruh memang tampak bebas karena ia datang ke pasar sebagai penjual tenaga kerjanya sendiri. Tetapi kebebasan itu hanya bersifat formal. Ia bebas dalam arti tidak lagi terikat secara feodal, namun pada saat yang sama ia juga telah dipisahkan dari tanah, alat kerja, dan sarana hidupnya. Sehingga satu-satunya jalan untuk bertahan adalah menjual tenaga kerjanya. Jadinya, kebebasan yang segera menghilang ini juga menghapus keteraturan sosial yang diimpikan oleh Smith, dan bayangan bahwa itu menjadi sumber efisiensi dan kemakmuran tidak pernah benar-benar terjadi, karena mesin justru memperluas kuasa kapital atas tubuh dan waktu manusia. Ketika produk terlepas dari bekerja, produk itu menumpuk sebagai kapital. Ketika kapital menumpuk, lahirlah berbagai macam kelas-kelas sosial, dan ketika kelas-kelas itu bergerak di bawah dorongan akumulasi yang tak pernah selesai, akhirnya kita akan sampai di tahap krisis sebagai konsekuensi dari cara kerja kapitalisme itu sendiri. Seperti yang dikatakan Marx, satu kapitalis selalu membunuh banyak orang. Namun, meskipun relasi kekuasaan yang tidak seimbang memang terbentuk, mereduksi manusia dengan selalu terjebak dalam struktur materialnya juga membuat pembahasan ekonomi menjadi reduksionis, karena jadinya susah untuk menjelaskan bagaimana mungkin nilai simpati atau bahkan kepercayaan bisa tetap ada dalam struktur yang timpang ini. Mengapa orang tetap melakukan pertukaran? Mengapa tidak melakukan produksi dan transaksi material sebanyak-banyaknya saja sampai titik konflik? Dan mengapa pasar tidak runtuh seketika menjadi konflik terbuka? Padahal, jika dilihat lebih dalam, ide-ide
ide dari Smith tidak pernah muncul begitu saja sebagai teori ekonomi. Dia justru memulai kapitalisme dari fondasi moral yang memungkinkan kapitalisme itu sendiri muncul. Karena sebelum menjadi ekonom, Smith justru adalah seorang filsuf moral. Jauh sebelum menulis karya besarnya The Wealth of Nations, Adam Smith sudah masuk Universitas Glasgow pada usia sekitar 14 tahun. Di sana, Smith belajar di bawah Francis Hutcheson, seorang filsuf moral yang sangat berpengaruh terhadap pemikirannya. Hutcheson menekankan bahwa manusia memiliki moral sense, semacam kemampuan alami untuk merasakan baik dan buruk. Awal abad ke-18 merupakan periode setelah Union of England and Scotland pada tahun 1707, ketika Skotlandia mulai terintegrasi lebih dalam dengan ekonomi dan politik Britania. Hal ini membuka akses yang lebih besar terhadap perdagangan internasional, jaringan intelektual Eropa, serta perkembangan pendidikan yang pesat. Sistem pendidikan Skotlandia pada masa itu terkenal lebih terbuka dibandingkan banyak wilayah lain di Eropa. Scottish Enlightenment di masa inilah yang melahirkan para pemikir seperti David Hume, Francis Hutcheson, dan Adam Ferguson berdiskusi tentang moralitas, ekonomi, hukum, dan masyarakat dengan pendekatan yang sangat rasional dan empiris. Berbeda dari Hobbes yang sebelumnya cukup sangat berpengaruh di Inggris pada masa ini dengan pernyataan bahwa manusia sepenuhnya egois dan jika terjadi konflik dengan orang lain akan menuju pada penghancuran satu sama lain. Homo homini lupus katanya, manusia adalah serigala bagi yang lain. Tapi Hutcheson, guru Smith, belajar dari Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of Salisbury, yang berargumen bahwa manusia memiliki kecenderungan alami terhadap harmoni sosial. Dari sini muncul gagasan bahwa kita memiliki semacam rasa untuk membedakan yang baik dan buruk, mirip seperti kita memiliki indera estetika untuk menilai keindahan. Artinya, kita merasakan kebaikan dan keburukan bahkan sebelum kita memikirkannya secara konseptual. Ini adalah posisi yang secara filosofis dekat dengan empirisme Inggris, terutama dalam tradisi John Locke, di mana pengetahuan berasal dari pengalaman. Namun, Hutcheson memperluasnya dengan menjelaskan bahwa perasaan ini bukan hanya pengetahuan faktual, tetapi juga penilaian moral yang memiliki dasar pengalaman, khususnya pengalaman emosional, yang berkembang paralel dengan pemikiran Hume yang secara lebih eksplisit menjelaskan bahwa perasaan, passions, lebih memiliki kontrol atas diri daripada rasio di dalam kepala kita sendiri, yang membuat moralitas sebenarnya bukan dipikirkan dan dikalkulasikan seperti matematika sampai menemukan bahwa sesuatu itu baik atau benar dan yang lainnya salah, tapi justru muncul dari perasaan, mau itu empati, simpati, sentimen sosial, atau yang lainnya. Gagasan inilah yang kemudian berkembang dalam pemikiran Smith tentang simpati dalam The Theory of Moral Sentiments sebagai tulisan pertamanya. Pertanyaan awal yang Adam Smith ajukan adalah, bagaimana mungkin masyarakat manusia bisa bertahan jika setiap individu memiliki kepentingannya sendiri? Jika manusia hanya digerakkan oleh egoisme, maka kehidupan sosial seharusnya runtuh menjadi konflik tanpa akhir. Namun dalam kenyataannya, masyarakat tetap berjalan. Orang bekerja sama, menilai tindakan satu sama lain, dan membangun norma bersama. Smith mencoba menjelaskan mekanisme moral yang membuat hal ini mungkin. Dalam The Theory of Moral Sentiments, ia berargumen bahwa manusia memiliki kemampuan alami yang ia sebut simpati. Kata ini sering diterjemahkan sebagai simpati, tetapi bagi Smith maknanya lebih luas. Simpati adalah kapasitas manusia untuk membayangkan keadaan emosional orang lain. Kita tidak benar-benar merasakan pengalaman orang lain secara langsung, tetapi kita dapat membayangkan bagaimana rasanya berada dalam posisi mereka. Ketika kita melihat seseorang menderita misalnya, kita secara spontan mencoba menempatkan diri dalam situasi yang sama dan merasakan gema emosinya. Betapapun egoisnya manusia dianggap, terdapat beberapa prinsip dalam dirinya yang membuatnya tertarik pada keadaan orang lain, meskipun ia tidak memperoleh apapun darinya selain kesenangan karena melihatnya. Kemampuan imajinatif ini, menurut Smith, menjadi fondasi kehidupan moral. Kita tidak menilai tindakan hanya dari kepentingan pribadi, tetapi juga dari bagaimana tindakan itu akan dilihat oleh orang lain. Dari proses inilah muncul mekanisme yang lebih dalam yang ia sebut impartial spectator. Kita berusaha menilai perilaku kita sendiri sebagaimana kita membayangkan seorang pengamat yang adil dan tidak memihak akan menilainya. Impartial spectator adalah semacam pengamat imajiner yang kita bawa di dalam diri kita. Ia bukan orang nyata, melainkan perspektif mental yang memungkinkan kita menilai diri sendiri seolah-olah dari sudut pandang pihak ketiga yang netral. Ketika kita mempertimbangkan tindakan kita, apakah sesuatu itu pantas, berlebihan, atau tidak adil, kita secara tidak sadar bertanya, bagaimana tindakan ini akan terlihat bagi pengamat yang objektif? Dengan kata lain, manusia tidak hanya hidup sebagai pelaku tindakan, tetapi juga sebagai penilai terhadap tindakan
tindakan mereka sendiri. Kita menginternalisasi pandangan masyarakat ke dalam diri kita. Moralitas tidak hanya datang dari hukum eksternal, tetapi dari proses refleksi internal yang membuat kita menyesuaikan perilaku kita dengan standar sosial yang lebih luas. Kita membayangkan diri kita sebagai pengamat atas perilaku kita sendiri dan mencoba membayangkan dampak apa yang akan ditimbulkannya terhadap kita jika dilihat dari sudut pandang itu. Inilah mengapa bagi Smith, kehidupan sosial tidak berdiri semata-mata di atas kepentingan pribadi. Manusia memang memiliki self-interest, manusia memang egois, tetapi kepentingan itu selalu berinteraksi dengan kapasitas moral untuk melihat diri sendiri melalui perspektif orang lain. Kita ingin diterima, dihormati, dan dianggap pantas oleh komunitas kita. Keinginan untuk memperoleh persetujuan moral inilah yang menjadi kekuatan yang secara halus mengatur perilaku sosial manusia. Smith menunjukkan bahwa manusia sebenarnya mampu menahan diri, menilai tindakannya sendiri, dan menyesuaikan perilakunya dengan standar sosial. Ini yang menciptakan kepercayaan, stabilitas, dan keteraturan dalam interaksi sosial. Karena tanpa ini, pertukaran tidak mungkin terjadi secara luas dari awal dan tidak akan menjaga reputasi. Dengan kata lain, sebelum ada pasar, harus ada tatanan moral minimum yang membuat interaksi antar individu dapat diprediksi. Dari sinilah The Wealth of Nations berdiri. Self-interest, keegoisan manusia yang dijelaskan bukanlah egoisme yang tidak terbatas, tapi kepentingan diri yang memang dari awal sudah berada dalam kerangka moral dan sosial. Individu mengejar keuntungan tetapi tetap terikat oleh norma, tetap mencoba sebisa mungkin untuk tidak menipu, menjaga reputasi, dan mengikuti aturan. Karena itu, ketika mereka masuk ke dalam pasar, tindakan mereka bisa terkoordinasi melalui harga dan pertukaran. Implikasinya cukup dalam. Mekanisme pasar yang nantinya akan kita jelaskan tidak bekerja di ruang kosong. Pasar justru bergantung pada manusia yang sudah memiliki kapasitas untuk mengendalikan diri dan berperilaku dalam batas yang dapat dipercaya oleh orang lain. Jika manusia sepenuhnya egois tanpa struktur moral, maka pasar dari awal akan runtuh karena penipuan dan konflik. Ini bukan berarti menegasikan bahwa itu bisa terjadi. Penipuan dan konflik pasti bisa terjadi, tapi mengatakan bahwa penipuan dan konflik ini adalah hasil natural darinya, dari seluruh interaksi di pasar, hanya muncul dari reduksi moral manusia yang hanya bergantung pada material. Jadi, simpati dalam kerangka Smith menjadi prasyarat diam-diam dari keberfungsian pasar itu sendiri. Namun, Marx juga menjelaskan bahwa semua hal abstrak, tidak menutup juga dengan yang dijelaskan oleh Smith tentang simpati, tidak bisa benar-benar mendefinisikan manusia. Dasar dari mendefinisikan manusia, sifat dasarnya haruslah datang dari manusia konkret itu sendiri. Itu alasannya dia menjelaskan manusia sebagai Gattungswesen atau species being dan nilai lebih. Awalnya, pemikiran Marx dibentuk oleh filsafat yang ditulis oleh Ludwig Feuerbach. Bagi Feuerbach, filsafat sejak dahulu terlalu sibuk membicarakan roh, ide, dan abstraksi, padahal titik tolak yang nyata adalah manusia yang hidup, bertubuh, berindra, dan berhubungan dengan manusia lain. Karena itu, salah satu hal besar yang diambil Marx dari Feuerbach adalah gagasan bahwa yang harus dijadikan dasar untuk mendefinisikan manusia tidak seharusnya lahir dari ide abstrak, tapi justru datang dari manusia konkret itu sendiri. Menurut Marx, manusia pada dasarnya bukan makhluk yang hanya makan, minum, lalu bertahan hidup dari hari ke hari. Manusia adalah makhluk yang membentuk dirinya lewat aktivitas sadar. Kita bekerja, mencipta, mengolah, lalu menaruh diri kita sendiri ke dalam dunia yang kita bangun. Marx menyebut manusia sebagai species being, makhluk universal yang dapat menjadikan alam sebagai objek aktivitasnya. Dan melalui aktivitas itu, ia sekaligus membentuk dunia serta membentuk dirinya sendiri. Dalam horizon Marx, ia melihat bahwa manusia itu selalu menciptakan sesuatu, dari makna sampai produk. Sebagaimana pembuat kursi tidak sekedar menghasilkan kursi semata, tapi juga menuangkan kecakapan tangannya, ukuran pikirannya, rasa bentuknya, juga waktunya ke dalam sebuah kursi. Seorang penenun tidak sekedar menghasilkan kain, dia sedang membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada, lalu di sana ada sebagian dari dirinya yang menjadi tampak. Dengan menciptakan dunia objek melalui aktivitas pribadinya, melalui kerjanya atas alam anorganik, manusia membuktikan dirinya sebagai makhluk spesies yang sadar. Bagi Marx, manusia hidup dengan cara berhubungan langsung dengan alam dan mengolahnya lewat kerja. Alam adalah tempat manusia mengambil bahan untuk hidup, lalu melalui kerja manusia mengubahnya menjadi sesuatu yang bermakna. Karena itu, manusia sungguh menjadi manusia ketika ia tidak hanya bertahan hidup, tetapi secara sadar dan bebas menciptakan sesuatu dari dunia di sekitarnya.
Sebelum uang menguasai hampir seluruh hubungan hidup, kerja manusia masih lebih dekat dengan kebutuhan langsungnya. Orang menanam untuk dimakan, menenun untuk dipakai, membangun untuk dihuni, dan membuat alat untuk mempermudah kehidupan bersama. Hasil kerja belum sepenuhnya berdiri sebagai benda asing yang lepas dari pembuatnya. Seorang pembuat meja masih bisa melihat jelas hubungan antara tangannya, kayu yang ia olah, dan benda yang kemudian dipakai oleh dirinya, keluarganya, atau komunitasnya. Dalam keadaan seperti itu, kerja belum sepenuhnya tunduk pada harga, upah, dan pasar. Kerja masih terasa sebagai perpanjangan hidup manusia itu sendiri, bukan sekedar jalan untuk memperoleh uang. Sejauh ini memang terkesan tidak ada yang salah, sampai kapitalisme datang. Di bawah kapitalisme, hubungan yang semula hidup itu mulai terputus. Aktivitas yang seharusnya menjadi jalan manusia mengeksternalisasi dirinya ke dalam dunia, perlahan berubah menjadi sesuatu yang harus dijual agar ia tetap bisa hidup. Sudah sangat jelas bahwa dalam dunia kapitalisme, kerja tidak lagi hadir sebagai ekspresi bebas dari diri manusia, namun hanya sebagai sarana untuk bertahan. Kita tidak lagi bekerja untuk bekerja, tidak lagi hidup untuk menghidupi. Kita mulai menjelma seperti hewan yang harus terus mempertahankan hidupnya. Marx melihat bahwa ketika kerja sudah direduksi menjadi alat bertahan hidup, manusia perlahan jatuh dari derajatnya sendiri. Kita tidak lagi merasa bebas dalam aktivitas yang sungguh manusiawi. Kita hanya merasa hidup dalam fungsi-fungsi yang paling dasar, seperti makan, minum, dan sekedar mempertahankan tubuhnya. Dalam kapitalisme, manusia justru merasa asing terhadap dirinya sendiri. Begitu kerja menjadi komoditas, hubungan manusia dengan aktivitasnya sendiri ikut berubah. Kita tidak lagi bekerja pertama-tama untuk melihat diri kita hadir dalam karya, justru kita bekerja hanya untuk memperoleh upah. Lalu dari sini gerak kapitalisme menjadi semakin ganas. Produksi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan yang wajar. Begitu kerja sudah dijadikan komoditas dan manusia hidup dari upah, seluruh sistem terdorong untuk terus memperluas produksi, memperbanyak barang, dan mempercepat sirkulasi. Semua keadaan itu pada kenyataannya mengubah hakikat manusia. Dalam Economic and Philosophic Manuscripts, Marx menulis bahwa di bawah hak milik pribadi, setiap orang berspekulasi menciptakan kebutuhan baru pada orang lain, agar ia bisa mendorong orang itu ke dalam pengorbanan baru, ketergantungan baru, dan bentuk kenikmatan baru yang berujung pada keruntuhan ekonominya. Bahkan ia berkata bahwa kebutuhan akan uang adalah kebutuhan sejati yang diproduksi oleh sistem ekonomi. Perlahan kita didorong hidup untuk terus bisa membeli, mengejar, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang justru terus diproduksi dari luar diri kita. Karena itu, semakin masif produksi, semakin luas pula dunia benda yang mengepung hidup kita. Jenis barang bertambah, standar hidup terus dinaikkan, dan keinginan manusia tidak lagi tumbuh terutama dari kebutuhannya sendiri. Keinginan kita lahir dari barang-barang yang terus dipresentasikan sebagai sesuatu yang harus dimiliki. Kita juga sekarang sering melihat bahkan penampilan dari seseorang sudah tidak lagi dibaca sebagai soal tubuh atau kerapian saja. Penampilan berubah menjadi perhiasan, pakaian, jam tangan, tas, sepatu, mobil, sampai tempat tinggal. Semuanya perlahan dibaca sebagai petunjuk untuk menunjukkan seberapa berkelasnya kita. Yang mahal tampak lebih pantas dihormati, yang eksklusif terasa lebih tinggi derajatnya, dan yang berkilau lebih mudah menarik perhatian. Produk yang keluar dari tangan kita juga tidak kembali kepada kita sebagai bagian dari kehidupan, sebab sejak awal produk itu sudah berada di bawah kuasa orang lain. Marx menyebut keadaan ini sebagai exchange labor. Dalam kapitalisme, kerja tidak tampil sebagai tujuan pada dirinya sendiri, namun sebagai pelayan bagi upah. Dengan kata lain, kerja kehilangan makna manusianya, lalu menyusut menjadi alat minimum untuk mempertahankan keberadaan fisik semata. Di sana, hidup menjadi seperti lingkaran yang menutup dirinya sendiri. Kita bekerja makin keras untuk memperoleh upah. Upah itu lalu dipakai untuk membeli barang-barang yang dianggap perlu agar kita bisa tetap diterima di banyak mata, agar kita tetap terlihat sukses bagi banyak orang. Walau rasa cukup atas kesuksesan itu terus digeser menjauh. Dalam situasi seperti ini, Marx melihat bahwa kapitalisme tidak berhenti pada perampasan produk. Kapitalisme pada akhirnya akan membuat kewarasan kita sebagai manusia lenyap. Seperti yang Marx katakan, yang hewani menjadi manusia dan yang manusiawi menjadi hewani. Maksud Marx bukan bahwa manusia berubah menjadi hewan secara harfiah, yang ia maksud justru sesuatu yang lebih suram. Fungsi-fungsi dasar seperti makan, minum, tidur, berkembang biak, dan menjaga tubuh yang seharusnya hanya menjadi dasar kehidupan, naik menjadi pusat hidup itu sendiri. Sementara itu, kegiatan yang justru paling manusiawi, yaitu bekerja secara sadar, bebas, universal, dan kreatif, terasa asing, berat, dan dipaksakan. Itulah alasan mengapa
Marx merasa bahwa kapitalisme telah merendahkan manusia ke taraf yang nyaris hewani, bukan karena manusia kehilangan akal, melainkan karena seluruh hidupnya dipaksa berputar di sekitar kebutuhan paling elementer, yang paling manusiawi dalam diri kita, yakni aktivitas bebas dan sadar dirampas dari pusat hidup kita. Situasi semacam itu adalah pengembalian yang mengerikan. Manusia yang seharusnya mampu membentuk dunia menurut ukuran kesadarannya sendiri, kini hidup seperti makhluk yang terus didorong oleh kebutuhan, upah, dan pasar. Namun, di titik ini, pembacaan Marx berhenti terlalu cepat. Ia menangkap pengalaman kerja sebagai sesuatu yang terasing, lalu menjadikannya sebagai bukti bahwa keseluruhan sistem kapitalisme bersifat merusak secara esensial. Masalahnya, pengalaman tersebut tidak berdiri sendiri. Pengalaman itu adalah bagian dari suatu mekanisme yang lebih luas, mekanisme yang tidak bisa dijelaskan hanya dari sudut pandang pekerja di dalam proses produksi. Marx melihat kerja sebagai pusat dari kehidupan ekonomi, sehingga ketika kerja menjadi terasing, seluruh sistem dianggap ikut kehilangan maknanya. Tetapi dalam kapitalisme, kerja bukan satu-satunya variabel yang menentukan. Produksi selalu berada dalam relasi dengan distribusi, pertukaran, dan harga. Dan justru di sanalah sistem ini menemukan bentuk keteraturannya. Dengan kata lain, Marx membaca kapitalisme dari dalam proses kerja, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan bagaimana koordinasi antar individu yang tidak saling mengenal tetap bisa menghasilkan keteraturan dalam skala besar. Dan disinilah Adam Smith masuk menjelaskan bagaimana semuanya terhubung dengan apa yang dia sebut sebagai invisible hand. Sebelum benar-benar mengerti bagaimana Adam Smith mendefinisikan pasar dan bagaimana pasar secara otomatis bisa menyeimbangkan dirinya sendiri, kita perlu mengerti bagaimana logika pasar yang paling dasar terlebih dahulu. Walaupun ini bukan dari Adam Smith per se, tapi dikembangkan oleh Alfred Marshall nantinya, Smith tetaplah menjadi pelopor awal dari penjelasan teknikal ini. Di grafik ini kita dapat melihat dua arah gerak. Permintaan menunjukkan seberapa banyak orang ingin membeli suatu barang. Biasanya ketika harga naik, minat membeli menurun. Sebaliknya ketika harga turun, lebih banyak orang tertarik untuk membeli. Di sisi lain, penawaran menunjukkan seberapa banyak barang yang ingin dijual oleh produsen. Ketika harga naik, produsen cenderung menjual lebih banyak. Ketika harga turun, mereka menahan penjualan. Dari sini, logikanya cukup sederhana. Jika banyak orang ingin membeli, sementara barangnya terbatas, harga akan terdorong naik. Sebaliknya, jika barang melimpah tetapi minat membeli tidak sebesar itu, harga akan turun. Harga bergerak mengikuti ketegangan antara keinginan untuk membeli dan kemampuan untuk menyediakan. Di antara dua dorongan ini, ada satu titik keseimbangan. Pada titik ini, jumlah barang yang ingin dibeli sejalan dengan jumlah yang tersedia. Harga di titik tersebut cenderung lebih stabil karena tidak ada tekanan kuat dari salah satu sisi. Smith kemudian melihat bahwa dinamika ini tidak berhenti pada pertukaran saja. Ketika sebagian hasil produksi tidak langsung dikonsumsi, tetapi disimpan dan dipakai kembali untuk produksi, kapasitas ekonomi akan bertumbuh, alat menjadi lebih baik, kerja menjadi lebih efisien, dan hasilnya meningkat. Namun, proses ini tidak netral secara sosial. Smith membagi masyarakat ke dalam 3 kelas utama: pekerja yang memperoleh upah, pemilik kapital yang memperoleh keuntungan, dan pemilik tanah yang memperoleh sewa. Harga suatu barang pada akhirnya mencerminkan distribusi di antara 3 komponen ini, membuat ketiganya menjadi semacam subjek dari dinamika pasar yang ditentukan oleh harga. Adam Smith kemudian membedakan antara yang nantinya dikenal sebagai natural price dan market price, di mana natural price adalah tingkat harga yang cukup untuk menutup biaya produksi, yaitu upah tenaga kerja, keuntungan kapital, dan sewa tanah. Harga ini berfungsi sebagai semacam titik keseimbangan jangka panjang. Sementara itu, market price adalah harga aktual yang terbentuk di pasar pada suatu waktu tertentu, yang bisa berada di atas atau di bawah natural price tergantung kondisi penawaran dan permintaan. Pergerakan antara keduanya menjadi inti dinamika pasar. Ketika suatu barang langka, permintaan meningkat dan harga pasar naik di atas natural price. Kenaikan ini memberi sinyal kepada produsen untuk meningkatkan produksi. Dengan begitu, memasukkan kapital dan tenaga kerja baru. Sebaliknya, jika barang melimpah, harga turun di bawah natural price dan produsen akan mengurangi produksi atau keluar dari pasar. Dengan biasanya, pelaku ekonomi mengalami kerugian, kapital berkurang, dan nantinya harga kembali naik. Natural price adalah titik pusat yang menjadi arah kecenderungan semua harga komoditas, meskipun dalam praktiknya dapat sementara berada di atas atau di bawahnya karena berbagai gangguan. Kembali ke grafik tadi, kalau harga di atas titik biru, maka kita sedang berada pada level harga yang terlalu tinggi dibanding titik seimbang. Pada harga setinggi itu, produsen mau menjual lebih banyak karena harga tinggi menguntungkan mereka, tetapi pembeli justru mau membeli lebih sedikit karena harganya mahal. Jadi jumlah supply lebih besar daripada demand, barang menjadi berlebih,
Karena barang terlalu banyak dan tidak semuanya laku, produsen terdorong menurunkan harga, maka harga bergerak turun kembali ke arah titik biru. Kalau harga ada di bawah titik biru, keadaannya terbalik. Pada harga serendah itu, pembeli ingin membeli lebih banyak karena barang murah, tetapi produsen tidak terlalu terdorong menjual lebih banyak karena harganya rendah. Jadi demand lebih besar daripada supply, barang menjadi kurang karena banyak orang ingin membeli sementara barang terbatas. Produsen terdorong menaikkan harga, maka harga bergerak naik kembali ke arah titik biru. Contohnya dalam grafik ini. Di grafik ini, garis horizontal menunjukkan natural price, yaitu harga normal yang menutup biaya produksi dalam jangka panjang. Kurva yang menurun adalah effectual demand, yaitu permintaan nyata dari orang yang benar-benar mampu membeli. Dari jumlah barang yang dibawa ke pasar, kita bisa melihat harga yang benar-benar terjadi atau market price. Dalam kasus ini, market price berada di atas natural price. Artinya, barang lebih sedikit dari yang diinginkan pembeli, sehingga terasa langka dan harganya naik. Kondisi ini memberi sinyal keuntungan bagi produsen sehingga mereka akan menambah produksi atau produsen baru masuk ke pasar. Seiring jumlah barang bertambah, kelangkaan berkurang dan harga mulai turun kembali mendekati natural price. Dari sini terlihat bahwa harga tidak diam, tetapi terus bergerak dan cenderung kembali ke titik keseimbangan melalui respons produsen dan konsumen. Inilah yang dimaksud Adam Smith dengan invisible hand atau tangan tak terlihat. Bukan kekuatan mistis yang menjaga dunia tetap adil untuk semua orang dari atas langit atau semacamnya, tetapi hasil dari interaksi antara harga, kompetisi, dan mobilitas sumber daya dalam kerangka institusional tertentu. Sistem ini bekerja karena setiap bagian merespons insentif yang sama dalam struktur yang saling terhubung. Ia dipimpin oleh sebuah tangan tak terlihat untuk memajukan suatu tujuan yang bukan bagian dari niatnya. Smith sendiri tidak pernah merumuskan konsep invisible hand secara formal atau panjang, namun gagasan ini menjadi dasar dari cara ia melihat pasar. Dalam kondisi tertentu, tindakan individu yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tetap dapat menghasilkan keteraturan yang tidak direncanakan. Setiap orang atau bisnis pada dasarnya hanya berusaha mencari keuntungan. Mereka tidak sedang mencoba menyejahterakan masyarakat atau merancang sistem ekonomi, namun melalui proses pertukaran, persaingan, dan perubahan harga, tindakan-tindakan ini tetap saling terhubung dan membentuk pola yang lebih luas. Pemikiran ini kemudian diperdalam oleh Hayek nantinya, yang melihat bahwa persoalan utama dalam ekonomi bukan sekedar produksi atau distribusi, tetapi bagaimana pengetahuan digunakan. Informasi dalam masyarakat tersebar dan sangat terbatas pada masing-masing individu, tidak pernah terkumpul secara utuh di satu tempat. Karena itu, tidak diperlukan pemahaman menyeluruh tentang sistem. Pelaku ekonomi cukup merespons sinyal yang mereka hadapi, terutama harga. Dari respons-respons kecil yang terpisah inilah terbentuk koordinasi yang lebih besar tanpa perlu adanya kendali pusat. Dalam mekanisme ini, kompetisi berfungsi sebagai penyeimbang. Keuntungan berlebih akan menarik pelaku baru sehingga harga ditekan kembali dan kelebihan tersebut hilang. Dengan cara ini, pasar cenderung menjaga dirinya dari distorsi. Namun, Smith juga menyadari bahwa kondisi ini tidak selalu terjaga. Pelaku pasar bisa berkolusi atau menciptakan hambatan masuk untuk mempertahankan keuntungan. Ketika itu terjadi, harga tidak lagi bergerak secara bebas. Karena itu, hukum dan institusi diperlukan untuk menjaga kompetisi tetap terbuka dan mencegah monopoli. Keynes, salah satu ekonom nantinya, menunjukkan batas lain dari mekanisme ini. Dalam jangka pendek, penyesuaian harga tidak selalu cukup. Ketika konsumsi dan investasi turun, produksi ikut melemah dan pengangguran bisa bertahan lama. Selain itu, ekspektasi juga berperan besar. Ketika pelaku ekonomi pesimis, mereka menahan pengeluaran dan kondisi justru memburu. Selain monopoli, kegagalan pasar juga muncul dalam bentuk eksternalitas dan barang publik. Dalam kondisi ini, harga tetap terbentuk tetapi tidak lagi mencerminkan seluruh biaya dan manfaat sosial, sehingga alokasi menjadi tidak efisien dan mekanisme invisible hand bekerja secara terbatas. Eksternalitas adalah dampak suatu aktivitas ekonomi terhadap pihak ketiga di luar transaksi, bisa negatif seperti polusi atau positif seperti pendidikan yang tidak selalu tercermin dalam harga. Sementara itu, barang publik adalah barang yang bersifat non-rival, penggunaannya tidak saling mengurangi dan non-excludable, tidak bisa dibatasi aksesnya, seperti pertahanan atau penerangan jalan, sehingga pasar tidak memiliki insentif untuk menyediakannya secara optimal. Implikasinya adalah, invisible hand tidak dapat dianggap sebagai mekanisme yang secara otomatis menghasilkan keseimbangan yang optimal bagi seluruh masyarakat. Akibatnya, asumsi bahwa kepentingan pribadi akan selalu selaras dengan kepentingan kolektif menjadi tidak berlaku secara universal, yang membuatnya masih membutuhkan institusi atau hukum sebagai penyeimbang. Namun, bagi Marx, dari seluruh keteraturan ini, tidak ada yang benar-benar netral dan berjalan sesuai yang seharusnya terjadi. Selalu ada hubungan-hubungan yang lebih dalam yang tersembunyi dalam harga, yang tidak muncul dalam grafik
tapi menentukan bagaimana seluruh sistem itu berjalan. Manusia memerlukan hukum, politik, agama, filsafat, dan berbagai bentuk kesadaran lain untuk memberi arah pada seluruh tindakan, mengatur konflik, membangun pembenaran, serta menjelaskan dunia yang ditempati. Dalam kerangka Marx, seluruh bidang ini disebut sebagai superstruktur, yaitu lapisan ide, nilai, dan institusi yang tumbuh di atas kehidupan material. Di dalam superstruktur inilah kehidupan bersama diberi bentuk, aturan disusun, legitimasi dibangun, dan kenyataan dimaknai. Namun, sebelum manusia menciptakan superstruktur, ada sesuatu yang lebih dasar yang tidak bisa dihindari. Manusia harus lebih dulu memproduksi hidupnya. Faktanya, kita harus makan, berpakaian, berteduh, memakai alat, bekerja sama, dan terus memproduksi syarat-syarat ekonomis agar kehidupan bisa berlangsung. Karena itu ekonomi, dalam pandangan Marx, bukan hanya soal uang, pasar, atau angka-angka kekayaan saja, tapi cara manusia mengatur produksi dan reproduksi hidupnya. Itulah sebabnya Marx dalam A Contribution to the Critique of Political Economy memulai dari kalimat, dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia masuk ke dalam hubungan-hubungan tertentu yang perlu dan tidak bergantung pada kehendak mereka. Sehingga kita bisa mengatakan dalam setiap masyarakat selalu ada kekuatan-kekuatan produksi dan ada hubungan-hubungan produksi. Yang pertama menunjuk pada kemampuan nyata masyarakat untuk memproduksi, seperti tenaga kerja, alat, teknik, pengetahuan, organisasi kerja, dan tingkat produktivitas. Yang kedua menunjuk pada hubungan sosial di dalam produksi, seperti siapa yang memiliki alat produksi, siapa yang bekerja, siapa yang menguasai hasilnya, dan bagaimana kerja dibagi. Marx lalu berkata bahwa jumlah total hubungan-hubungan produksi itulah yang membentuk struktur ekonomi masyarakat, yakni fondasi nyata tempat bangunan hukum dan politik berdiri, dan padanya pula berhubungan bentuk-bentuk kesadaran sosial tercipta. Contohnya bisa dilihat pada masyarakat feodal. Tenaga produksinya masih sederhana. Di sana hanya ada tanah, alat tani dasar, dan kerja petani. Hubungan produksinya juga sederhana, di mana tanah dikuasai tuan tanah, sedangkan petani mengerjakan tanah itu dalam posisi tunduk pada tuannya. Dari susunan seperti ini, lahir bentuk politik yang menonjolkan raja, bangsawan, dan hierarki turun-temurun, yang hukumnya melindungi hak-hak kaum pemilik tanah. Itulah mengapa Marx menjelaskan bahwa cara produksi dalam kehidupan material menentukan watak umum proses sosial, politik, dan spiritual kehidupan kita, dan bahwa bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaannya, tetapi keberadaan sosial manusialah yang menentukan kesadarannya. Jadi orang tidak lebih dulu punya ide, lalu ide itu menciptakan masyarakat. Justru lebih dahulu ada kehidupan sosial yang konkret, lalu dari sana lahir cara berpikir, cara mengatur, dan cara membenarkan dunia. Artinya, kehidupan sosial yang melahirkan cara berpikir manusia itu sendiri tidak pernah beku. Di dalamnya selalu ada gerak, ketegangan, dan perubahan. Dalam setiap masyarakat selalu terdapat ketegangan antara kekuatan-kekuatan produksi yang terus berkembang dan hubungan-hubungan produksi yang berusaha mempertahankan status quo. Selama keduanya masih saling menopang, masyarakat tampak stabil. Namun, ketika kekuatan produksi tumbuh melampaui batas yang bisa ditampung dan hubungan produksi mulai menghambatnya, ketegangan itu berubah menjadi konflik yang nyata. Perubahan lahir ketika susunan hidup yang lama tidak lagi sanggup menampung perkembangan material yang telah tumbuh di dalamnya. Marx menyatakan bahwa pada tahap tertentu, kekuatan-kekuatan produksi material masyarakat masuk ke dalam pertentangan dengan hubungan-hubungan produksi yang ada. Hubungan yang sebelumnya mendorong perkembangan, pada titik tertentu justru berubah menjadi belenggu. Dari situ dimulailah zaman revolusi sosial. Peralihan dari feodalisme ke kapitalisme menunjukkan hal ini. Dunia feodal yang bertumpu pada tanah, ikatan turun-temurun, dan kewajiban kerja pada satu masa masih mampu menopang kehidupan. Namun ketika perdagangan meluas, kota-kota tumbuh, teknik produksi berkembang, dan pasar makin ramai, lahir kekuatan-kekuatan baru yang tidak lagi cocok dengan susunan lama. Dunia yang semula ditopang oleh tanah perlahan digeser oleh perdagangan, manufaktur, dan akhirnya industri dalam skala besar. Bagi Marx, kontradiksi yang sama juga bekerja di dalam kapitalisme. Sistem ini mendorong perkembangan industri, teknologi, dan kerja sosial dalam skala yang jauh lebih luas. Produksi menjadi semakin terhubung dan kompleks, tetapi alat dan hasil produksi tetap dikuasai secara privat. Disinilah kontradiksi itu mengarah pada konflik. Produksi dijalankan secara sosial, sementara penguasaannya terkonsentrasi pada sedikit pihak. Krisis-krisis berkala menjadi tanda paling nyata. Masyarakat terguncang bukan karena kekurangan, tetapi karena kelebihan. Terlalu banyak barang dan kekuatan produktif
produktif yang tidak dapat ditampung oleh susunan kepemilikan yang ada. Dalam kondisi seperti ini, perubahan muncul sebagai akibat dari kontradiksi material yang telah matang di dalam masyarakat itu sendiri. Karena itu, perubahan bagi Marx bukan ramalan atau harapan utopis, melainkan logika sejarah yang berangkat dari syarat-syarat nyata. Tidak ada tatanan sosial yang lenyap sebelum seluruh tenaga produktif yang dapat berkembang di dalamnya benar-benar berkembang, dan hubungan produksi yang baru tidak akan muncul sebelum syarat materialnya matang. Perubahan datang ketika susunan lama menjadi penghambat dan konflik tidak lagi dapat didamaikan. Seperti inilah gambaran Marx tentang dialektika sejarah. Dalam sejarah dunia kuno, ada pertentangan antara patricians dan plebeians. Dalam feodalisme, ada pertentangan antara feudal lords dan manorial serfs. Dalam kapitalisme modern, ada pertentangan antara bourgeois kapitalis dan proletarian workers. Puncak alurnya ada di bagian bawah. Konflik antara kapitalis dan proletariat diarahkan menuju revolusi. Lalu sesudah revolusi, gambar ini menempatkan komunisme sebagai tahap akhir. Karena dialektika sejarah bekerja melalui pertentangan-pertentangan material yang membentuk susunan sosial tertentu, setiap tahap sejarah juga melahirkan bentuk kesadaran yang sesuai dengannya, dan disitulah ideologi mulai mengambil tempatnya. Dalam bacaan yang dangkal, ideologi sering disederhanakan menjadi sekedar kepercayaan semata. Bagi Marx, persoalannya jauh lebih mendalam. Ideologi adalah bentuk kesadaran yang lahir dari hubungan sosial tertentu, lalu membuat hubungan itu tampak wajar, alamiah, dan masuk akal. Karena itu, ideologi kuat bukan saja karena ia sepenuhnya dipercayai, tetapi karena ideologi tumbuh dari kenyataan yang sudah dijalani semua orang dalam kesehariannya. Dalam Das Kapital, Marx menunjukkan ini lewat fetisisme komoditas. Ia menulis bahwa di dunia komoditas, hubungan sosial antara manusia tampil sebagai hubungan antara benda-benda, sehingga relasi antara manusia yang sebenarnya justru terlihat seperti sifat alamiah barang itu sendiri. Komoditas menjadi misterius karena watak sosial kerja tampak sebagai sifat dari produk, dan hubungan antara produsen muncul bukan di antara mereka, melainkan di antara produk kerja mereka. Dalam Das Kapital volume ketiga, Marx membahas apa yang ia sebut sebagai Trinity Formula. Dalam pandangan sehari-hari kapitalisme, relasi ini tampak sederhana. Tanah menghasilkan rente, kapital menghasilkan laba atau bunga, dan kerja menghasilkan upah, seolah-olah masing-masing adalah sumber nilai yang berdiri sendiri dan secara alamiah memang memiliki hasilnya sendiri. Marx mengatakan bahwa ini hanyalah bentuk penampakan. Yang lebih dahulu ada bukan tiga sumber yang terpisah, melainkan satu proses produksi. Dalam proses ini, manusia bekerja menggunakan alat, bahan, dan organisasi tertentu untuk menghasilkan komoditas. Nilai di sini merujuk pada kerja yang terkandung dalam komoditas tersebut, bukan sekedar harga di pasar. Karena produksi selalu melibatkan banyak orang dalam jaringan kerja yang saling terhubung, maka nilai itu diproduksi secara sosial. Ia lahir dari keseluruhan proses kerja kolektif, bukan dari satu pihak saja. Setelah nilai itu tercipta, barulah terjadi pembagian. Secara sederhana, jika tersisa 100 nilai baru setelah dikurangi biaya alat produksi, maka 100 dibagi menjadi X plus Y plus Z upah untuk pekerja dan rente untuk pemilik tanah. Namun, dalam kesadaran sehari-hari, urutannya dibalik. Seolah-olah upah, laba, dan rente masing-masing adalah sumber yang berdiri sendiri. Lalu ketiganya dijumlahkan menjadi nilai komoditas. Bagi Marx, pembalikan ini adalah inti dari ideologi. Contohnya bisa dilihat pada apartemen. Kita sering mengatakan bahwa tanah atau properti menghasilkan sewa, seolah-olah tanah secara alami melahirkan rente. Padahal tanah hanya berperan dalam menghasilkan use value, misalnya ruang untuk dihuni, bukan dalam menciptakan nilai. Nilai tetap berasal dari kerja yang terlibat dalam keseluruhan proses produksi dan pembangunan. Rente muncul karena ada kepemilikan atas tanah yang memungkinkan pemiliknya mengambil bagian dari nilai yang sudah lebih dulu dihasilkan. Jadi, yang tampak sebagai sifat alami benda sebenarnya adalah hasil dari relasi sosial tertentu. Hal yang sama juga berlaku untuk kapital. Kapital sering dipahami sebagai sesuatu yang menghasilkan laba. Padahal kapital bukan sekedar benda seperti uang atau mesin, tetapi posisi dalam relasi produksi, yaitu kepemilikan atas alat produksi. Laba muncul karena pemilik kapital dapat mengambil sebagian dari nilai yang dihasilkan dalam proses kerja. Ketika ini terlihat sebagai sifat dari kapital itu sendiri, hubungan sosial di baliknya menjadi tidak terlihat. Dari sini, kesalahan dalam Trinity Formula menjadi lebih jelas. Pertama, ia membalik sebab dan akibat. Pembagian nilai dipahami sebagai sumber nilai. Kedua, ia membuat hubungan sosial tampak seperti sifat alami benda, seolah-olah tanah, kapital, dan kerja masing-masing secara otomatis menghasilkan bagian mereka. Ketiga, ia menutupi proses eksploitasi. Karena jika semua terlihat wajar, maka pertanyaan tentang dari mana laba dan rente itu berasal tidak lagi muncul. Karena itu, bagi Marx, Trinity Formula adalah bentuk ideologis, cara berpikir yang membuat kapitalisme tanpa alami dan masuk akal. Padahal
Padahal yang terjadi adalah pembagian nilai yang dihasilkan secara sosial melalui hubungan produksi dan kepemilikan yang tidak setara. Ilusi yang membeku dalam Trinity Formula berakar pada anatomi mode produksi kapitalis itu sendiri. Marx membedah anatomi ini dengan menunjukkan bagaimana relasi material diatur ketika manusia berinteraksi dengan alam sekaligus dengan sesamanya. Di dalamnya terdapat dua pilar utama. Kekuatan produktif mencakup kapasitas teknologi, alat, dan keterampilan kerja. Sementara hubungan produksi menentukan siapa yang memiliki dan mengendalikan alat-alat tersebut baik secara hukum maupun secara faktual. Kesatuan historis antara keduanya membentuk suatu mode produksi tertentu, sebuah tatanan yang dalam kapitalisme justru melahirkan keterasingan ketika sarana produksi terlepas dari kendali pekerja. Marx melusuri hal ini melalui kasus historis, terutama transisi dari feodalisme ke kapitalisme di Inggris melalui proses yang ia sebut akumulasi primitif. Proses ini menunjukkan bagaimana relasi kepemilikan baru tidak muncul secara alami, tetapi dibentuk secara paksa. Pada awalnya, petani memiliki akses langsung ke tanah komunal sebagai sumber penghidupan, namun melalui undang-undang enclosure, lahan bersama tersebut dipagari dan diubah menjadi milik privat. Perubahan ini didorong oleh kebutuhan industri wool yang berkembang pesat. Akibatnya, petani yang terusir kehilangan akses terhadap tanah dan dipaksa masuk ke kota-kota manufaktur. Mereka menjadi bebas dalam arti ganda yang ironis, bebas dari ikatan feodal tetapi sekaligus bebas dari segala sarana untuk mempertahankan hidup secara mandiri. Kita terjebak dalam sebuah ilusi kolektif yang mengukur nilai kebahagiaan murni dari seberapa banyak uang yang sanggup kita kumpulkan. Pencapaian finansial diagungkan secara mutlak sebagai puncak kebebasan sekaligus jawaban atas segala dahaga eksistensial manusia. Padahal faktanya berbicara pada kutub yang sepenuhnya berlawanan. Uang ketika beroperasi di bawah komando kapital justru menjadi agen utama yang melucuti kebahagiaan dan mengalienasi kita dari kehidupan yang benar-benar manusiawi. Segala relasi organik yang menyatukan individu dengan alam, karya, dan sesamanya hancur lebur tatkala seluruh dimensi kehidupan direduksi menjadi deretan angka komoditas. Pekerja terpaksa menjadi energi vital dan waktu hidupnya semata-mata demi upah agar tidak mati kelaparan. Aktivitas kerja kehilangan makna kreatifnya. Rutinitas tersebut menyusut menjadi mesin mekanis yang menyiksa tubuh dan mengosongkan jiwa. Hubungan antar manusia terdegradasi menjadi kalkulasi transaksi untung rugi yang dingin. Manusia terlempar dari hakikat spesiesnya, terasing dari produk yang ia ciptakan sendiri dengan keringatnya. Alat tukar yang pada mulanya diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan kini berbalik memegang kendali tiranik atas penciptanya. Uang mendikte hasrat, memenjarakan waktu, dan memiskinkan batin kita secara radikal. Pengejaran tanpa henti terhadap ilusi kekayaan finansial tersebut pada akhirnya mengunci umat manusia dalam labirin penderitaan yang disamarkan sebagai kewajaran historis. Bagi Adam Smith, apa yang tampak sebagai kekacauan dan keterasingan itu justru bukan bukti kegagalan sistem itu sendiri, melainkan akibat dari gangguan terhadap cara kerja alamiahnya. Masalahnya bukan pada pasar itu sendiri, tetapi pada hambatan-hambatan yang menghalangi mekanismenya bekerja secara penuh. Karena itu, agar pasar dapat benar-benar bergerak menuju keseimbangan dan kesejahteraan, Smith menekankan satu syarat utama: kebebasan ekonomi. Agar pasar bisa benar-benar bergerak dan menuju kestabilan serta menuju kesejahteraan masyarakat, kebebasan ekonomi menurut Smith haruslah ditegakkan. Karena hanya dalam kondisi ekonomi yang bebas, mekanisme harga, kompetisi, dan akumulasi kapital dapat bekerja tanpa adanya distorsi. Kebebasan yang dimaksud Smith adalah ketiadaan constraint yang tidak sah terhadap pergerakan tenaga kerja, kapital, dan perdagangan. Semua sistem preferensi atau pembatasan ketika sepenuhnya dihapuskan, maka sistem kebebasan alami yang sederhana dan jelas akan terbentuk dengan sendirinya. Hambatan-hambatan yang bisa menghalangi aliran normal dalam ekonomi, seperti aliran tenaga kerja, kapital, dan juga barang, menjadi masalah. Menurutnya, jika tidak berasal dari kebutuhan sistem secara umum, tapi munculnya dari aturan atau privilege yang justru menguntungkan pihak tertentu dan malah mengganggu mekanisme pasar. Yang ingin dijaga Smith adalah agar tiga hal bisa bergerak dengan bebas. Tenaga kerja bisa berpindah ke pekerjaan yang lebih produktif, kapital bisa mengalir ke sektor yang lebih menguntungkan, dan barang bisa diperdagangkan tanpa hambatan yang dibuat-buat. Jika ada constraint, aliran ini terhenti atau menyimpang. Akibatnya, harga tidak lagi mencerminkan kondisi yang sebenarnya, dan koordinasi pasar menjadi tidak akurat. Contohnya, ketika guild membatasi siapa yang boleh bekerja di suatu profesi, tenaga kerja tidak bisa masuk ke sektor yang membutuhkan. Ketika ada monopoli dagang, hanya satu pihak yang boleh beroperasi, sehingga kompetisi hilang dan harga tidak terbentuk secara wajar. Ketika negara menerapkan tarif atau larangan impor yang tidak berdasar, barang tidak bisa mengalir sesuai kebutuhan pasar, dan juga contoh-contoh
contoh lainnya. Dalam semua kasus ini, masalahnya adalah aturan-aturan tersebut mengganggu proses penyesuaian alami pasar. Dalam hal keadilan, Smith tidak mengembangkan teori redistribusi yang sistematis. Dia memandang keadilan sebagai stabilitas aturan yang memungkinkan pasar berfungsi secara kompetitif. Keadilan adalah kondisi di mana tidak ada pelaku yang memperoleh keuntungan melalui privilege non-ekonomi. Dengan kata lain, keadilan adalah ketiadaan distorsi dalam mekanisme kompetisi. Privilege eksklusif dari korporasi membatasi kompetisi menjadi lebih sedikit daripada yang seharusnya dapat masuk ke dalam perdagangan tersebut. Smith secara implisit mengasumsikan adanya free entry dan free exit dalam pasar. Ketika akses ke suatu sektor terbuka, kapital dapat mengalir ke area dengan profit di atas rata-rata dan keluar dari sektor dengan profit rendah. Tanpa kebebasan ini, perbedaan antara market price dan natural price tidak dapat terkoreksi, sehingga alokasi sumber daya menjadi tidak efisien. Dalam istilah Smith, ini berarti harga tidak lagi mencerminkan kondisi real produksi dan juga permintaan, tetapi dipertahankan secara artifisial oleh kekuatan politik atau institusional. Selanjutnya, di atas kebebasan harus ada rule of law yang stabil, di mana dalam kerangka Smith, hukum berfungsi sebagai mekanisme yang menurunkan ketidakpastian dalam pertukaran. Kontrak harus ditegakkan, hak milik harus dilindungi, dan pelanggaran harus dapat diselesaikan melalui sistem peradilan yang konsisten. Tanpa ini, biaya transaksi bisa saja meningkat secara drastis dan pertukaran menjadi terbatas karena kurangnya kepercayaan di pasar. Keadilan adalah pilar utama yang menopang seluruh bangunan. Jika ia dihilangkan, maka keseluruhan struktur besar masyarakat manusia akan runtuh seketika. Smith juga melihat bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat, pelaku ekonomi memiliki kecenderungan untuk membentuk collusion atau kartel. Dia secara eksplisit menyatakan bahwa para pedagang jarang berkumpul tanpa akhirnya mengarah pada konspirasi untuk menaikkan harga. Ini menunjukkan bahwa pasar tidak secara otomatis kompetitif. Kompetisi harus dijaga melalui institusi yang membatasi kekuatan kolektif yang merusak mekanisme harga. Institusi, menurut Smith, juga harus bisa menyediakan hal-hal yang mungkin, setidaknya untuk masanya, secara natural tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar, seperti infrastruktur atau barang publik. Begitu juga dengan menjaga kualitas tenaga kerja jangka panjang dengan menyediakan pendidikan dasar agar menjaga kapasitas produktif sistem itu sendiri. Dengan itu, peran negara dalam sistem ini dapat dipahami sebagai penyedia kondisi dasar bagi koordinasi ekonomi, bukan sebagai pengendali langsung produksi. Smith mengidentifikasi 3 fungsi utama negara. Pertama, defense menyediakan keamanan eksternal yang memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung tanpa gangguan. Kedua, justice menegakkan sistem hukum yang melindungi hak milik dan kontrak. Ini adalah fungsi paling krusial karena tanpa kepastian hukum, seluruh struktur pertukaran akan runtuh. Dan juga yang terakhir, public works and institutions menyediakan infrastruktur yang memiliki karakter public goods, yaitu barang yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh mekanisme pasar karena tidak memberikan return langsung kepada individu. Ini mencakup jalan, pelabuhan, kanal, serta beberapa bagian termasuk pendidikan dasar. Implikasinya, distribusi pendapatan antara upah, profit, dan rent ditentukan idealnya sepenuhnya oleh dinamika pasar dalam kerangka institusional tersebut. Negara tidak secara langsung mengatur distribusi ini, tetapi melalui hukum dan kebijakan, negara menentukan apakah distribusi tersebut muncul dari proses yang terbuka atau dari struktur kekuasaan yang tertutup. Secara keseluruhan, dalam pemikiran Smith, kebebasan memungkinkan mobilitas sumber daya, hukum menstabilkan ekspektasi dan menurunkan biaya transaksi, dan negara menjaga kondisi agar kompetisi tetap berlangsung. Tanpa salah satu dari elemen ini, mekanisme pasar tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Smith juga melihat bahwa dalam masyarakat yang kompleks, interaksi antar individu bersifat impersonal. Orang tidak selalu mengenal satu sama lain secara langsung, namun tetap harus saling percaya bahwa semua orang bertindak dalam batas-batas sosial yang dapat diprediksi dari awal yang dijalankan oleh kombinasi antara kebiasaan sosial dan penilaian publik. Kita belajar bahwa perilaku tertentu akan memperoleh persetujuan, sementara yang lain akan mendapat kecaman. Seiring waktu, pola ini menjadi terinternalisasi, sehingga kontrol terhadap perilaku tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hukuman eksternal. Masyarakat tidak dapat bertahan di antara mereka yang setiap saat siap untuk saling menyakiti dan merugikan. Di dalam struktur ini, keadilan bekerja sebagai batas minimum yang tidak boleh dilanggar. Smith menganggap pelanggaran terhadap keadilan sebagai sesuatu yang langsung mengganggu sistem sosial karena ia merusak ekspektasi dasar dalam interaksi. Ketika kontrak tidak ditepati atau hak milik tidak dihormati, pelaku ekonomi tidak hanya mengalami kerugian langsung, tetapi juga kehilangan dasar untuk mempercayai transaksi berikutnya. Akibatnya, seluruh jaringan pertukaran menjadi lebih mahal dan tidak stabil.
stabil. Berbeda dengan itu, Smith juga menjelaskan prudence yang beroperasi pada level keputusan individu dalam mengelola hidupnya. Prudence berarti disiplin diri, penghematan, dan kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya secara hati-hati. Dalam konteks ekonomi, prudence memungkinkan akumulasi kapital berlangsung secara berkelanjutan karena individu tidak menghabiskan seluruh hasil produksinya secara konsumtif. Sementara itu, beneficence bekerja sebagai pelengkap yang memperhalus hubungan sosial. Tidak wajib, tetapi keberadaannya menciptakan lingkungan yang lebih kooperatif. Tanpa beneficence, masyarakat akan menjadi lebih kaku dan dingin. Dengan beneficence ini, interaksi sosial menjadi lebih fleksibel dan mampu menahan ketegangan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kontrak formal. Kebaikan atau beneficence selalu bersifat bebas, tidak bisa dipaksakan, tetapi keadilan dapat dipaksakan. Smith juga secara implisit menunjukkan bahwa moralitas ini memiliki efek langsung terhadap biaya koordinasi ekonomi. Dalam masyarakat dengan tingkat kepercayaan tinggi, transaksi dapat berlangsung dengan lebih cepat dan murah karena tidak memerlukan pengawasan atau jaminan yang berlebihan. Sebaliknya, dalam masyarakat dengan moralitas yang lemah, setiap transaksi memerlukan proteksi tambahan, kontrak yang lebih kompleks, pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan hukum yang lebih intensif. Perdagangan dan manufaktur jarang dapat berkembang lama di negara yang tidak memiliki tingkat kepercayaan tertentu terhadap keadilan pemerintah. Dalam konteks ini, agama dan moralitas sipil berfungsi sebagai mekanisme pembentukan kebiasaan kolektif, tidak mengatur pasar secara langsung, tetapi membentuk karakter pelaku di dalamnya. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa malu terhadap pelanggaran menciptakan stabilitas yang tidak dapat sepenuhnya diproduksi oleh hukum formal. Jika dilihat secara teknis, Smith sedang menunjukkan bahwa pasar hanya dapat berfungsi secara efisien jika didukung oleh infrastruktur moral yang menurunkan ketidakpastian dan memperkuat kepercayaan. Tanpa fondasi ini, sistem ekonomi tidak berhenti bekerja memang, tetapi menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan lebih rentan terhadap kegagalan koordinasi. Namun, Marx melihat dalam praktik real, kebebasan ekonomi tidak bekerja seperti itu dan tidak cukup dipahami sebagai kebebasan bertukar di pasar. Kebebasan yang sungguh berarti, menurutnya, adalah keadaan ketika manusia tidak lagi bergantung secara struktural pada pemilik tanah, pemilik modal, atau pasar tenaga kerja hanya untuk mempertahankan hidupnya. Selama seseorang bebas secara hukum namun tetap harus menjual tenaganya karena tidak punya sarana hidup lain, kebebasan itu masih dangkal. Konsekuensinya adalah kesetaraan dari kebebasan hanya berlaku di permukaan relasi pasar. Hanya itu saja. Begitu kita masuk ke struktur yang sebenarnya yang memungkinkan pertukaran itu terjadi, kita akan menemukan hal yang jauh lebih menentukan, yakni pekerja hadir di pasar hanya karena dia telah dipisahkan dari alat-alat yang memungkinkan ia bekerja secara mandiri. Menurutnya, kebebasan seharusnya terjadi dengan mengakhiri memisahkan produsen langsung dengan syarat-syarat produksinya. Tanah, mesin, bangunan, bahan baku, dan alat kerja tidak lagi boleh hadir sebagai kapital yang menguasai kerja hidup. Semua itu harus kembali menjadi kondisi kerja yang berada di bawah kendali sosial pada produsen sendiri. Dalam bahasa Marx, selubung mistis itu baru lepas ketika produksi dijalankan oleh manusia-manusia yang berasosiasi secara bebas dan diatur secara sadar menurut rencana bersama. Tepat saat itulah proses produksi tidak lagi menguasai manusia. Manusialah yang menguasai proses produksi. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya? Dalam Manifesto of the Communist Party pada tahun 1848, jawaban Marx hanya satu, yaitu bergerak ke arah revolusi dan kekuasaan kelas. Bagi Marx dan Engels, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas. Karena itu, ketergantungan material tidak akan selesai lewat nasihat moral, niat baik para kapital, atau perbaikan kecil di bagian distribusi uang. Jalan keluarnya menurut mereka adalah menuntut kelas pekerja membentuk dirinya sebagai kelas yang sadar akan kepentingan bersama, lalu tampil sebagai kekuatan politik yang mandiri. Manifesto menyebut bahwa tujuan langsung kaum komunis sejalan dengan tujuan gerakan proletar lainnya, yaitu membentuk proletariat sebagai kelas, menggulingkan supremasi burjuasi, dan merebut kekuasaan politik di tangan proletariat. Dalam rumusan mereka, setiap perjuangan kelas pada akhirnya merupakan perjuangan politik. Revolusi yang dibayangkan Marx bukanlah ledakan kemarahan yang tanpa arah, melainkan momen ketika kelas yang selama ini hidup dari penjualan tenaga kerjanya naik dan menjadi kelas yang berkuasa. Langkah pertama dari revolusi kelas pekerja adalah mengangkat proletariat ke posisi kelas yang berkuasa dan memenangkan perjuangan demokrasi. Sesudah itu, supremasi politik tersebut dipakai untuk merebut kapital sedikit demi sedikit dari tangan burjuasi, memusatkan alat produksi di tangan negara, yakni proletariat yang terorganisasi sebagai kelas penguasa, lalu memperbesar kekuatan produktif secepat mungkin. Jadi, kebebasan menurut Marx pertama harus menuntut kekuasaan politik untuk semua orang secara setara. Tanpa itu, ketergantungan lama akan terus diproduksi ulang.
Karena itu, kebebasan substantif dalam pikiran Marx hanya mungkin jika kelas pekerja menjadi kekuatan yang memerintah, lalu memakai kekuasaan tersebut untuk menghapus syarat-syarat yang membuat kelas-kelas tetap ada. Tujuan akhir dari komunisme adalah masyarakat tanpa kelas, semua orang sama, semua orang setara. Sebagai pengganti masyarakat borjuis lama, dengan kelas-kelas dan pertentangan kelasnya, kita akan memiliki sebuah asosiasi, di mana perkembangan bebas setiap orang menjadi syarat bagi perkembangan bebas semua orang. Semua cita-cita itu hanya bisa diraih menurut Marx melalui kuasa politik. Masalah ekonomi menurutnya selalu berjangkar pada masalah politik, di mana kekuasaan yang terorganisasi dari satu kelas selalu dipertahankan untuk menindas kelas lain. Maka saat proletariat menjadi kelas yang berkuasa, tujuan akhirnya sudah bukan lagi mendirikan dominasi baru yang kekal, tetapi justru menghapus susunan kelas sosial yang membuat dominasi kelas terus lahir. Pembebasan kelas pekerja dalam kerangka ini bertepatan dengan pembebasan masyarakat secara keseluruhan dari eksploitasi, penindasan, dan perjuangan kelas. Setelah pengalaman Komune Paris, Marx juga menegaskan bahwa kelas pekerja tidak dapat sekedar mengambil alih mesin negara yang sudah ada dan menggunakannya apa adanya, karena hal tersebut justru berpotensi melahirkan bentuk dominasi baru. Oleh karena itu, struktur kekuasaan lama harus dirombak secara mendasar. Pertanyaan utama tidak lagi siapa yang memerintah, melainkan kelas mana yang memegang kekuasaan, untuk tujuan apa, dan dalam bentuk institusi seperti apa. Dalam manifesto, masyarakat yang diinginkan itu digambarkan sebagai sebuah asosiasi tanpa pertentangan kelas, tempat di mana alat-alat produksi tidak lagi dikuasai oleh satu kelas tertentu. Kekuasaan publik kehilangan watak politiknya sebagai alat penindasan, dan akhirnya perkembangan bebas setiap orang menjadi syarat bagi perkembangan bebas semua orang. Dengan demikian, ideologi yang dimaksud Marx bukan sekedar kumpulan slogan moral tentang kerja keras, keadilan, atau kebaikan abstrak. Yang berubah adalah dasar kehidupan sosial itu sendiri yang selama ini melahirkan cara berpikir tersebut. Ketika hak milik pribadi atas alat produksi bongkar, bentuk kesadaran yang memuliakan persaingan, hierarki kelas, dan kepemilikan eksklusif ikut kehilangan pijakannya. Dalam Critique of the Ghetto Program, Marx menjelaskan bahwa tahap awal masyarakat komunis masih membawa jejak kapitalisme, baik secara ekonomi, moral, maupun intelektual. Pada tahap ini, alat produksi telah menjadi milik bersama, para produsen tidak lagi saling menukar produk sebagai komoditas, dan kerja individual tampil langsung sebagai bagian dari kerja sosial total. Namun, pembagian hasil belum sepenuhnya melampaui ukuran lama. Orang masih menerima kembali dari masyarakat setara dengan jumlah kerja yang ia berikan, sesudah dipotong untuk dana bersama. Marx bahkan menjelaskan bentuknya dengan sertifikat kerja, yang dipakai untuk mengambil sarana konsumsi dari stok sosial sebesar kerja yang telah disumbangkan. Karena itu, fase awal ini belum sepenuhnya bebas dari logika kapitalisme. Marx dengan sangat jujur mengatakan bahwa di sini masih berlaku prinsip kesetaraan formal. Jumlah kerja tertentu ditukar dengan jumlah kerja tertentu dalam bentuk lain. Memang isi sosialnya sudah berubah sebab alat produksi telah menjadi milik bersama. Namun ukuran distribusinya masih membawa jejak hak borjuis karena orang masih diukur menurut kontribusi kerja yang tidak pernah benar-benar identik antar individu. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah, ada yang punya tanggungan lebih besar, ada yang tidak. Analoginya seperti ini. Bayangkan jika semua dapur, bahan, dan alat masak sudah menjadi milik bersama, jadi tidak ada lagi orang yang memiliki restoran lalu mempekerjakan yang lain untuk mencari untung. Itu sisi barunya. Namun pembagian makanannya masih memakai aturan yang cukup kapitalistik. Siapa yang bekerja 8 jam mendapat kupon lebih banyak daripada yang bekerja cuma 4 jam. Baru pada tahap yang lebih lanjut, gambaran masyarakat yang dibayangkan Marx menjadi lebih utuh. Pada tahap ini, pembagian kerja yang bersifat memaksa telah hilang. Pertentangan antara kerja manual dan intelektual tidak lagi relevan, dan kerja tidak lagi dijalankan semata sebagai sarana untuk bertahan hidup, melainkan sebagai kebutuhan hidup itu sendiri. Pada titik ini, prinsip distribusi berubah secara mendasar, dari masing-masing menurut kemampuannya kepada masing-masing menurut kebutuhannya. Dalam kondisi ini, setiap individu berkontribusi sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya dan menerima sesuai dengan kebutuhan yang nyata, bukan berdasarkan perhitungan yang seragam. Pada tahap ini, restoran yang tadi kita bicarakan sudah tidak lagi berjalan dengan pikiran siapa kerja berapa jam lalu dapat berapa banyak. Restoran itu dijalankan oleh orang-orang yang sudah sama-sama menganggap memasak, mengatur stok, membersihkan dapur, melayani tamu, dan merancang menu sebagai bagian wajar dari hidup bersama. Orang yang ahli memasak menyumbang lewat masak, orang yang pandai mengatur keuangan menyumbang lewat pengelolaan, orang yang kuat mengurus distribusi, orang yang teliti menjaga kualitas bahan. Jadi setiap orang memberi menurut kemampuan yang sungguh ia punya. Dengan demikian, pusat kehidupan sosial tidak lagi berada pada logika pertukaran, melainkan pada kebersamaan yang memungkinkan perkembangan manusia secara menyeluruh.
Memasuki awal abad ke-19, gagasan Adam Smith benar-benar meruntuhkan merkantilisme dan tidak hanya berhenti sebagai teori. Inggris secara bertahap mulai menggeser kebijakan ekonominya menuju perdagangan bebas. Konflik pun muncul secara konkret dalam politik domestik. Puncaknya terlihat pada pencabutan Corn Laws pada tahun 1846 yang sebelumnya melindungi tuan tanah melalui tarif tinggi atas impor gandum. Di sini, pertarungan antar kelas tuan tanah melawan kelas industri dan konsumen menjadi sangat jelas yang membuat pertarungan ide ini bukan lagi sekedar perdebatan ekonomi, melainkan konflik kepentingan yang menentukan arah negara. Namun, pada saat yang sama, perubahan yang dibawa oleh kapitalisme industri juga melahirkan masalah baru. Revolusi industri mempercepat urbanisasi, menciptakan kelas pekerja dalam jumlah besar, dan menghasilkan kondisi kerja yang keras. Dari sini muncul kritik terhadap optimisme Smithian. Disitulah pada pertengahan abad ke-19, Marx melihat bahwa buruh memang bebas menjual tenaga kerjanya, tetapi kebebasan itu terjadi dalam kondisi keterpaksaan struktural. Pada akhir abad ke-19, gerakan sosialis dan Marxis mulai berkembang melalui serikat buruh dan partai politik di berbagai negara industri. Pada tahun 1912, Marxisme telah menjadi kekuatan politik global dengan jutaan anggota di Eropa, Amerika, dan Jepang. Memasuki abad ke-20, konflik antara dua visi ekonomi ini mencapai bentuk historis yang konkret. Di Rusia, krisis tsarisme, tekanan perang, dan ketidakstabilan sosial memuncak dalam Revolusi Oktober 1917. Untuk pertama kalinya, Marxisme tidak lagi sekedar teori, melainkan menjadi dasar dari sebuah negara. Uni Soviet berusaha membangun sistem ekonomi yang sepenuhnya terpusat, menolak mekanisme pasar kapitalis. Dalam dekade-dekade berikutnya, dua model ini berkembang secara paralel dan saling berhadapan. Di satu sisi, negara-negara kapitalis mengalami guncangan besar melalui Great Depression. Krisis ini bukan sekedar kegagalan mekanisme pasar, tetapi bencana kemanusiaan dalam skala luas. Di Amerika Serikat saja, tingkat pengangguran mencapai sekitar 25%. Jutaan orang kehilangan rumah dan pekerjaan, serta terjadi kelaparan dan penurunan drastis kualitas hidup. Secara global, krisis ini memperdalam kemiskinan dan instabilitas sosial, yang kemudian menjadi salah satu faktor yang membuka jalan bagi munculnya rezim-rezim ekstrim seperti Nazi di Jerman. Dalam arti tertentu, kegagalan sistem pasar pada periode ini berkontribusi secara tidak langsung terhadap konflik yang jauh lebih besar, termasuk Perang Dunia Kedua yang menewaskan puluhan juta orang. Krisis tersebut memaksa negara untuk masuk lebih dalam ke dalam ekonomi melalui kebijakan Keynesian, memperkenalkan pengaman sosial, regulasi pasar, dan intervensi fiskal. Namun, ini juga menunjukkan bahwa biaya dari kegagalan pasar bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan dapat berujung pada penderitaan massal dan instabilitas politik global. Di sisi lain, Uni Soviet di bawah Joseph Stalin melakukan industrialisasi besar-besaran dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara memang berhasil membangun industri berat, memperluas pendidikan, dan meningkatkan kapasitas militer. Namun, proses ini dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kolektivisasi paksa menyebabkan kehancuran sistem pertanian tradisional dan memicu kelaparan besar, termasuk Holodomor yang menewaskan jutaan orang. Selain itu, Great Purge pada akhir 1930-an mengakibatkan eksekusi, penahanan, dan kerja paksa terhadap ratusan ribu hingga jutaan orang. Kamp kerja paksa Gulag menjadi bagian dari sistem ekonomi itu sendiri. Dalam konteks ini, upaya membangun masyarakat tanpa kelas justru menghasilkan bentuk kekerasan negara yang sangat sistematis. Setelah Perang Dunia Kedua, dunia memasuki fase bipolar yang dikenal sebagai Perang Dingin. Konflik ini bukan hanya perang ideologi, tetapi juga menghasilkan konflik-konflik proksi yang mematikan. Perang Korea, Perang Vietnam, dan berbagai konflik di Amerika Latin, Afrika, dan Asia menjadi medan pertarungan antara dua sistem ini. Jutaan orang tewas dalam konflik-konflik tersebut seringkali bukan karena pilihan mereka sendiri, tetapi karena posisi geopolitik negara mereka. Memasuki akhir abad ke-20, sistem Soviet menunjukkan stagnansi dan akhirnya runtuh pada tahun 1991. Kemenangan relatif kapitalisme global membawa gelombang globalisasi, liberalisasi pasar, serta pembentukan World Trade Organization pada tahun 1995. Namun, proses ini juga memiliki konsekuensi nyata. Deindustrialisasi di berbagai wilayah, meningkatnya ketimpangan global, serta ketergantungan ekonomi yang membuat negara-negara berkembang rentan terhadap krisis eksternal. Krisis kembali muncul dalam bentuk Global Financial Crisis 2008. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga kehilangan pekerjaan dalam skala besar, krisis perumahan, dan peningkatan angka kemiskinan di banyak negara. Di beberapa tempat, krisis ini berkontribusi pada meningkatnya ketidakstabilan politik dan populisme. Jika dilihat secara keseluruhan, baik sistem pasar maupun sistem terpusat tidak pernah beroperasi tanpa biaya manusia.
Kapitalisme ketika gagal atau tidak diatur dapat menghasilkan krisis yang memicu kemiskinan massal, instabilitas, bahkan perang. Sebaliknya, eksperimen sosialisme terpusat dalam praktik historis seringkali menghasilkan represi, kelaparan, dan kematian dalam jumlah besar akibat kebijakan negara. Sejarah ekonomi modern bukan hanya cerita tentang ide dan sistem, bukan berputar-putar dalam buku dan ucapan, tetapi juga tentang konsekuensi nyata yang dibayar oleh manusia. Konflik antar pasar dan negara, antara kebebasan ekonomi dan keadilan sosial, pertarungan kedua orang ini yang tidak pernah bertemu satu sama lain, tidak pernah benar-benar mengenal satu sama lain, adalah sesuatu yang secara langsung membentuk kehidupan dan dalam banyak kasus kematian jutaan orang. Pasar memang memberi kita pilihan, kita bisa bekerja di mana, membeli apa, mengalokasikan uang kemana. Pasar memang bekerja, barang tersedia, produksi berjalan, kehidupan ekonomi tetap bergerak tanpa harus ada yang mengatur semuanya dari atas. Tapi di saat yang sama, hubungan yang tampak sebagai pertukaran bebas bisa menyimpan ketimpangan di dalamnya. Orang dibayar tapi tidak selalu sebanding dengan nilai yang ia hasilkan. Sistem tetap berjalan lancar justru karena ketimpangan itu tidak selalu terasa di level transaksi sehari-hari. Di titik ini, sebenarnya Smith dan Marx tidak berbicara tentang hal yang sama secara langsung. Smith menjelaskan bagaimana sistem bisa berjalan, bagaimana banyak orang tanpa saling mengenal tetap bisa terkoordinasi. Marx melihat apa yang terjadi di dalam sistem itu, siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung beban, yang satu fokus ke cara kerja, yang satu ke akibatnya. Jadi pertanyaannya bukan siapa yang benar, lebih ke apa yang kita pilih untuk kita lihat dan apa yang kita abaikan. Kalau hanya melihat pasar sebagai kebebasan, kita bisa menutup mata pada relasi yang tidak seimbang. Tapi kalau melihatnya sebagai eksploitasi, kita juga mengabaikan bahwa sistem ini memang mampu mengorganisasi kehidupan ekonomi dalam skala besar. Dialektika ini tidak pernah selesai karena yang dipersoalkan bukan satu masalah tunggal, tetapi dua kebutuhan yang selalu bergerak, koordinasi ekonomi dan keadilan hasilnya. Setiap kali salah satunya didorong terlalu jauh, sisi lain akan muncul sebagai koreksi. Dalam praktiknya, pola ini berulang. Ketika pasar diberi ruang luas, deregulasi, liberalisasi, pembukaan perdagangan, biasanya yang muncul adalah efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan. Tetapi setelah beberapa waktu, mulai terlihat konsekuensinya, konsentrasi kekayaan, ketimpangan, atau kerentanan. Di titik itu, tekanan politik muncul untuk melakukan koreksi melalui regulasi, pajak, atau intervensi negara. Lalu setelah intervensi menguat, sering muncul masalah lain, birokrasi yang tidak efisien, distorsi insentif, atau stagnansi. Kemudian dorongan kembali ke pasar muncul lagi, pola yang berulang. Setiap generasi akan mengatur ulang titik keseimbangannya sendiri, tergantung kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang mereka hadapi. Yang berubah hanya sejauh mana kita siap menerima konsekuensi dari masing-masing sisi. Jadi, menurutmu siapa yang menang? Terima kasih.